Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Semoga semangat belajar semua ya pada pagi hari ini. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mbak Iza bisa dipimpin. Langsung saja teman-teman ya. Doa dimulai. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk presensi bisa dilakukan melalui Google Form yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu, siap. Ya. Untuk pelajaran hari ini Ibu coba share screen dulu ya, mohon izin. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang laporan percobaan. Kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari yaitu 4.2. Menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Selanjutnya, indikator pencapaian yang diharapkan melalui materi ini yaitu 4.2.1. Siswa diharap dapat menyusun peta konsep atau kerangka teks laporan percobaan sederhana. Selanjutnya, 4.2.2. Menyusun teks laporan percobaan sederhana dengan memperhatikan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Yang ketiga yaitu 4.2.3. Siswa diharapkan dapat menyajikan teks laporan percobaan sederhana dengan memperhatikan kejelasan lafal, ketepatan intonasi, dan artikulasi yang benar. Selanjutnya yaitu, apa sih pengertian dari laporan percobaan? Laporan percobaan ialah teks laporan yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Selanjutnya, tujuan dari teks laporan percobaan. Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok, jadi bisa sendiri dan bisa bareng-bareng sama teman ya. Selanjutnya yaitu struktur dari teks laporan percobaan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yaitu berisi tentang uraian dari tujuan percobaan tersebut. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Berisi tentang uraian alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan laporan percobaan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Berisi tentang uraian percobaan tersebut. Yang keempat yaitu hasil. Berisi tentang uraian dari hasil percobaan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu simpulan, yaitu inti dari hasil percobaan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, setelah kita mempelajari struktur dari laporan percobaan, kita mempelajari tentang langkah menyusun laporan percobaan. Yang pertama yaitu ada judul percobaan. Tentukan judul percobaan yang akan kalian laporkan. Sebelum kita melakukan percobaan, kita harus menentukan tema dan judul yang akan kita percobakan. Yang kedua yaitu buatlah tujuan laporan. Contohnya, laporan ini bertujuan untuk mengetahui
titik-titik, yaitu percobaan yang dilakukan. Seumpamanya kita mau membuat slam, ya, berarti untuk mengetahui cara membuat slam. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan alat dan bahan yang digunakan. Alat yaitu barang yang digunakan untuk mendukung percobaan. Misalnya pisau, gunting, itu alatnya. Sedangkan bahan yaitu sesuatu yang akan digunakan untuk percobaan. Contohnya balon, gitu ya, garam, itu bahannya. Terus yang keempat, menyusun langkah-langkah urutan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan percobaan, yaitu langkah-langkahnya atau step-stepnya dalam percobaan tersebut. Yang keempat, menulis hasil percobaan dilakukan ketika kegiatan percobaan berlangsung. Dan hasil percobaan bisa dilakukan melalui tabel, perbandingan, ataupun pemaparan. Jadinya hasil percobaan itu bisa dilakukan banyak variasi. Ada tabel, perbandingan, ataupun pemaparan. Yang kelima yaitu menyusun kesimpulan. Di sini Ibu salah menuliskan ya, menyusun sebenarnya. Menuliskan hal penting yang didapat dari percobaan tersebut. Selanjutnya, ini ada contoh laporan percobaan. Yang pertama yaitu pembuatan slam tanpa boraks bertujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Ini termasuk dalam struktur apa, Mbak Alifatul Maula? Tujuan, Bu. Tujuan, baik, betul sekali. Ini termasuk dalam tujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam membuat slam tanpa boraks, kita membutuhkan lem povinal secukupnya, sendok untuk mengaduk. Kalimat ini menunjukkan struktur apa, Mbak Iza? Alat dan bahan. Alat dan bahan, oke, benar sekali. Yang ketiga, aduklah campuran tersebut sampai merata. Yang ini termasuk dalam apa? Yang lain? Langkah dan kegiatan, Bu. Langkah dan kegiatan, betul sekali. Selanjutnya yang keempat, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slam yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Ini termasuk dalam struktur apa? Hasilnya. Hasil, oke, betul sekali. Yang terakhir, dengan membuat sendiri slam tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Ini termasuk dalam apa? Kesimpulan, Bu. Kesimpulan, betul sekali. Pintar sekali anak-anakku ya, berarti pemahaman kalian sudah pandai mengenai struktur laporan percobaan. Setelah kalian mempelajari struktur, tugas yang terakhir yaitu yang pertama, kalian membuat percobaan di rumah masing-masing. Boleh mandiri dan boleh berkelompok, ya. Yang kedua, setelah membuat percobaan, tentukan struktur dari percobaan tersebut dengan urutan sesuai tabel berikut. Sesuai tabel ini ya, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang terakhir simpulan. Untuk materi dan tugasnya ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Sudah cukup paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu.